Astagfirullahaladzim. Tenang, tenang semua. Maaf saya mengganggu, Pak. Kang Barka. Syukurlah Kang Barka selamat. Dia ini suamiku, Kang. Dia cemburu padamu. Makanya dia ingin mencelakakan kamu. Dia sengaja menyuruhmu untuk berjaga di rawa-rawa yang ada buaya siluman itu. Itu bukan buaya siluman, Neng. Alah, dari mana kamu tahu? Hah? Pak, saya melihat sendiri pawang itu ngasih makan buaya. Pawang buaya? Kenapa dia harus melihara buaya di rawa-rawa itu? Mereka ingin pabrik Pak Inung hancur. Sebaiknya kita segera pergi dari sini, Neng. Omong kosong. Bilang aja kamu cemburu, hah? Dan kamu ingin rebut Tuti dari saya, ya kan? Ayo ngaku. Enggak, Pak. Saya dengar semuanya. Mereka nggak tahu kalau saya sembunyi di balik pohon. Saya melihat pawang itu sedang ngasih makan buaya bersama Junet dan Pak Karmen. Pak, buaya galak, Pak. Oh, tenang aja, Pak. Tenang. Sepertinya rencana kita pas berhasil. Perusahaan Inung harus bangkrut. Oh, ternyata Karmen sama Junet biang keladi dari semua ini. Dengan adanya kita bikin isu siluman buaya putih ini, Juragan, warga di sini mengira dengan adanya pabrik si Inung itu, siluman buaya putih ini muncul dan mengamuk, bikin resah warga di sekitar sini, Juragan. Ternyata bukan buaya siluman. Tapi Juragan, ininya Juragan, Tugasnya harus dikerjakan dulu, baru duit. soal itu jangan khawatir, Juragan. Serahkan saja pada saya. Yang penting Juragan beres. Pak, tenang aja, Pak. Pokoknya Bapak terima beres dari saya. Ya, Pak, ya? Junet yang selama ini katanya mati dimakan buaya, semuanya itu pura-pura, Pak. Mereka satu komplotan. Ya, Junet sudah nggak tahan lagi tinggal di kota. Makanya balik untuk minta uang sama Pak Karmen. Tapi Pak Karmen nggak akan ngasih uang itu sebelum pabrik Pak Inung hancur. Pak Karmen. Iya, sebelumnya dia juragan besar di sini. Tapi setelah Pak Inung mendirikan pabrik kaos ini, semua pegawainya lari ke sini, Pak. Dan Pak Karnen bangkrut seketika. Sebaiknya kita harus pergi dari sini. Soalnya buaya itu akan menyerang sini, Pak. Astaga. Astagfirullahaladzim. Tenang, tenang semua. Alhamdulillah. Jadi itu bukan buaya siluman, tetapi buaya beneran. Ternyata ada buaya yang jenis albino seperti itu. Warnanya tidak hitam seperti buaya-buaya lain yang kita sering lihat di televisi. Lalu tersangka lainnya bagaimana, Pak Lurah? Tersangka lainnya sudah tertangkap. Pawang buaya, si Junet dan Pak Karnen. Ternyata Pak Karnen itulah dalangnya. Betul, Pak. Bos Inung, saya sendiri yang nganterin ke kantor polisi. Ya, Pak Lurah ya. Iya, iya. Saya benar-benar tidak menyangka kalau Pak Karnen itu bisa gelap mata seperti itu. Hanya untuk menghancurkan usahanya Bos Inung.
Gara-gara saya, Tuti nyaris jadi korban. Wak, maafkan saya, Wak. Sudahlah, Inong. Sekarang semuanya sudah berlalu. Yang penting, bagaimana kau menyelesaikan dengan anakku. Iya, Wak. Saya akan turuti permintaan cerainya. Karena saya merasa saya nggak mampu untuk membahagiakannya, Wak. Oh, jadi yang selama ini jadi suaminya Neng Tuti adalah Bos Inung. Apa? Jadi selama ini benar Papa kawin lagi, iya kan? Mama. Keterlaluan banget Papa udah mengkhianati Mama sama anak-anak. Kenapa, Pak? Salah Mama apa? Kenapa? Enggak usah. Sabar, Bu. Malu, Ibu. Enggak, ayo pulang. Pulang. Ibu kasihan. Enggak bisa. Mama, dengar dulu, Enggak bisa. Enggak bisa. Pulang. Wak. Katanya suaminya Neng Tuti, Wak. Istri kedua, Pak Lurah, yang Tuti mah. Ya Allah, ampunilah aku. Aku sangat egois. Hanya memikirkan kesenanganku sendiri. Sehingga menghancurkan rumah tangga orang yang kucintai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.